Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Omar Hasan. Saya akan mempresentasikan topik pemodelan proyek UML untuk keperluan mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Baik, saya akan mulai. Pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek OOA dan D yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan bahasa standar untuk penulisan blueprint software yang digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, pembentukan, dan pendokumentasian alat-alat dari sistem perangkat lunak. Bagian-bagian UML. Bagian-bagian utama dari UML adalah 1 view, 2 diagram, 3 model elemen, dan general mechanism. Untuk view digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. Beberapa jenis view dalam UML antara lain use case view, logical view, component view, concurrency view, dan deployment view. Untuk use case view mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan external actors. View ini digambarkan dalam use case diagrams dan kadang-kadang dengan activity diagrams. View ini digunakan terutama untuk pelanggan, rancang desainer, pengembang atau developer, dan penguji sistem atau tester. Untuk logical view mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statis, kelas, objek, dan relationship, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lain dalam suatu fungsi tertentu. View ini digambarkan dalam kelas, diagrams untuk struktur statis, dan dalam state, sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang, desainer, dan pengembang atau developer. Untuk komponen view, mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari kode modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya, juga alokasi sumber daya komponen, dan informasi administratif lainnya. View ini digambarkan dalam komponen view dan digunakan untuk pengembang atau developer. Untuk concurrency view membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. View ini digambarkan dalam diagram dinamis, state, sequence, collaboration, dan activity diagrams, dan diagram implementasi, komponen, dan deployment diagrams, serta digunakan untuk pengembang atau developer, pengintegrasi, integrator, dan penguji atau tester. Untuk deployment view, mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat atau nodes, dan bagaimana hubungannya dengan yang lainnya. View ini digambarkan dalam deployment diagrams dan digunakan untuk pengembang atau developer, pengintegrasi atau integrator, dan penguji atau tester. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara lain use case diagram menggambarkan sejumlah external actors dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, namun dapat juga dilakukan dalam activity diagrams. Use case digambarkan hanya yang dilihat dari luar oleh aktor, keadaan lingkungan sistem yang dilihat user, dan bukan bagaimana fungsi yang ada di dalam sistem. Lalu kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Associated, terhubung satu sama lain. Dependent, satu kelas tergantung atau menggunakan kelas yang lain. Special, satu kelas merupakan spesialisasi dari kelas lainnya. Atau package, grup bersama sebagai satu unit. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Lalu ada state diagram menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa objek lain yang mengirim pesan. State class tidak digambarkan untuk semua kelas, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan kondisi kelas berubah oleh state yang berbeda.
Lalu sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Lalu collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagrams. Dalam menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagrams menggambarkan objek dan hubungannya, mengacu ke konteks. Jika penekanannya pada waktu atau urutan, gunakan sequence diagrams, tapi jika penekanannya pada konteks, gunakan collaboration. Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Komponen diagram menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source code, komponen binar, atau executable komponen. Sebuah komponen berisi informasi tentang logic class atau class yang diimplementasikan sehingga membuat pemetaan dari logical view ke komponen view. Lalu deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat atau nodes satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executable komponen dan objek yang dialokasikan untuk memulihkan unit perangkat, lunak yang dieksekusi oleh node tertentu, dan ketergantungan komponen. Gambaran dari UML sebagai bahasa pemodelan, sebagai bahasa untuk menggambarkan sistem, visualizing, sebagai bahasa untuk menspesifikasikan sistem, specifying, sebagai bahasa untuk membangun sistem, constructing, dan sebagai bahasa untuk pendokumentasian sistem atau documenting. Area penggunaan OML digunakan paling efektif pada domain seperti sistem informasi perusahaan, sistem perbankan dan perekonomian, bidang telekomunikasi, transportasi, penerbangan, perdagangan, pelayanan elektronik, pengetahuan, dan pelayanan berbasis web terdistribusi. OML tidak terbatas untuk pemodelan software, tapi banyak digunakan untuk memodelkan sistem dan software seperti aliran kerja pada sistem perundangan, struktur dan kelakuan dari sistem kepedulian kesehatan pasien, desain hardware, dan lain-lain. Tujuan UML untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan konsep orientasi objek. Menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan untuk baik oleh manusia maupun mesin. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.